Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, hari ini anak orang lain jadi korban. Besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban. Besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban. Besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka. Keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban. Besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban. Besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban. Besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka. Keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang, main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja nggak berani, sama foto berani, turunkan foto, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman cengar-cengir, pakai teleponan sama preman, gimana baik-baik aja ya, Giliran FPI saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman cengar-cengir, Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan, kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan, sudah, oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa, Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga,
kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya 3 robah, dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya, dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya, FPI lagi, sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru, nggak capek. Dari sekarang pagi, telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu plang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore, naik plang baru. Besoknya, saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor. Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak-lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri. Apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang bodoh. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk, terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan. Jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Dan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, saya mau tanya, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah? Siap jaga persatuan? Siap untuk amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk taat kepada Allah yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Kita harus tahu orang lain selain NU yang ada di Indonesia. Man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi. Man lam ya'rif asy-syarra waqa'a fihi. Barang siapa tidak mengenal kejelekan, jangan-jangan akan terjerumus di situ. Pertama, A. Gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini dimulai dari para pelajar, mahasiswa mengkaji kitab-kitabnya Hasan Al-Banna, Said Qutb, Said Ramadan, Syekh Yusuf Qaradawi, diperkuat oleh lulusan-lulusan Al-Azhar, pola pikir, cara berpikir Ikhwan Muslimun, dan terakhir tarbiyah ini resmi masuk menjadi underbownya partai PKS. Ya harus tahu saja ini. Yang kedua, Jamaah Tabligh wal Khuruj, yang kalau Jawa Timur di Temboro Magetan, almarhum Kiai Uzairon. Enggak, ini belum tentu kalau saya ceritakan itu jelek loh ya, tapi kita harus tahu di luar NU ada siapa-siapa. Yang ini yang belum banyak orang tahu saja.
Jamaat Tabligh Khuruj berasal dari India. Pendirinya namanya Syekh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Dia menyerukan dan memulainya dengan cara bepergian bersama ke daerah-daerah yang ada kaum musliminnya, serta mereka tidur di masjid-masjid atau rumah para pemuka agama di daerah tersebut. Semua orang Islam harus pernah dalam hidupnya khuruj, keluar minimal 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, mau terus khuruj boleh, mau tidak juga boleh. Itu wajib khuruj itu minimal 4 bulan. Yang dibaca kitab Fadhailul A'mal. C. Hidayatullah. Hidayatullah didirikan atau dimulai oleh seorang yang namanya Abdullah Sa'id, mantan dari anggota DITII. Abdullah Sa'id mendirikan Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan di Jakarta juga didirikan dengan ketuanya Abdurrahman. Sejak tahun 70-an, Hidayatullah berkembang dan sekarang sudah ada 140 cabang dan mereka mendeklarasikan sebagai ormas Islam di tahun 2000. Ini agak keras sedikit. D. Grup Mujahidin. Grup Mujahidin adalah istilah yang dipakai oleh kelompok alumni Afghanistan. Jadi ketika Pak Presiden Habibie jadi presiden, memberikan ampunan kepada pelarian-pelarian politik, silahkan pulang, bebas, tidak ada sanksi hukum. Udah ini mereka itu aidina ilal bilad, pulang semua ke tanah air kita ini, dan menjadikan penyakit yang luar biasa, terjadi bom Bali dan bom di mana-mana. Mereka adalah kharijin Afghanistan. Alhamdulillah, bukan Quran diboyo, alhamdulillah. Nah, yang terkenal adalah ketika berkumpul di Jogja, resmi berdiri Majelis Mujahidin diketuai oleh Gus Abu Bakar Ba'asyir yang jenggotnya panjang itu. Dan biasanya orang kalau berjenggot tidak cerdas. Orang cerdas nggak berjenggot. Ki Ma'ruf Amin nggak berjenggot, Gus Dur, Pak Nur Khalis Majid nggak berjenggot, Pak Nuh nggak berjenggot. Orang cerdas semuanya. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 78 ditangkap karena menantang pemerintah dan menolak asas tunggal dan dimasukkan ke penjara. Tetapi pada waktu akan naik banding di tahun 85, mereka lari ke Malaysia. Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dengan temannya yang bernama Abdullah Sungkar. Well, itulah kita tahu. E. Front Pembela Islam, FPI, yang kadang-kadang menggunakan NU jalan lurus. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai nama. Saya itu didatangi kiai, mau nggak ketemu dengan si A? Ya Gus Solah itu, saya mau sekali. Saya ketemu Gus Solah mau diminta jabatan saya silahkan. Jangan jabatan ketua NU, titel haji saya monggo diminta juga nggak apa-apa. Saya haji 22 kali, kalau diambil 2 masih 20 masih. Mau diambil gelar profesor doktor monggo silahkan. Nggak penting lah titel itu. Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berdiri tahun 97 atau di awal 98. Tidak tahu siapa yang sponsori, tetapi bersamaan dengan adanya PAM Swakarsa yang waktu itu bermarkas di Masjid Istiqlal, gerakan-gerakan yang akan menggagalkan sidang umum MPR dan DPR. Tetapi ada lagi satu versi lain yang mengatakan bahwa asal mula terbentuknya Front Pembela Islam setelah terjadi kerusuhan di Jalan Gajah Mada di Jakarta, dan juga ada lagi katanya dibentuk oleh beberapa orang dari militer. F. Hizbut Tahrir, HTI. Ini harus tahu juga. Hizbut Tahrir adalah bahasa Arab dari Partai Pembebasan atau Kemerdekaan. Hizbut Tahrir didirikan tahun 52 oleh Taqiyuddin An-Nabhani di kota Haifa di Palestina. Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir untuk kemerdekaan Palestina. Waktu itu tidak banyak orang merespon kegiatan tersebut. Juga pada waktu itu kota Haifa masih berada di bawah kerajaan Jordan, sehingga mereka mulai bergerak di dunia Arab, misalnya di Mesir, Lebanon, dan sebagainya. Di Hizbut Tahrir di Mesir, Hizbut Tahrir ditolak, tidak diakui. Begitu pula kita tidak tahu kapan berubahnya Hizbut Tahrir
kegiatan berubah menjadi dari pembebasan Palestina menjadi berubah bermaksud mendirikan khilafah. Awal mulanya berdiri targetnya hanya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sekarang sudah berubah iqamatul khilafah, ingin mendirikan khalifatul muslimin, amirul mukminin. Entah kapan itu mulai berubah itu. Ada seorang namanya Abdul Qayyum memulai gerakan kekhalifahan tersebut dengan menerbitkan buku-buku tentang ekonomi di zaman khalifah. Ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abdul Aziz, ekonomi yang maju, masyarakat sejahtera, maka Indonesia kalau ingin, atau kita umat Islam kalau ingin sejahtera, harus kembali pada sistem khilafah. Walhasil itulah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mendapat surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri kita. Dan katanya Kementerian Dalam Negeri mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dalam mengeluarkan surat keterangan terdaftar tersebut. Ini banyak sekali kalau dibaca, singkat-singkat saja. G. Syiah. Jangan dikira saya orang Syiah lu ya. Syiah di Indonesia menurut cerita diawali di kota Bangil, kurang lebih 60 km dari Surabaya, di desa Kenep. Dimulai atau didirikan oleh Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi dan Hadi bin Hadi dan Dr. Suherman, Dr. Masduki Sulaiman. Mereka mendirikan YAPI, Yayasan Penyiaran Islam. Pada mulanya yayasan tersebut betul-betul menyiarkan Islam, tetapi setelah Hadi bin Hadi, Dr. Masduki, Dr. Suherman keluar dari yayasan, maka Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi mengikuti ajaran Syiah. Disinilah mulanya pergerakan Syiah, dan ini pada tahun 50-an. Hussein Abu Bakar Al-Habsyi aslinya dari ormas Islam yang didirikan di tahun 1904 yang namanya Jam'iyah Khairiyah. Sampai hari ini YAPI masih ada di kota Bangil dan membuka sekolah-sekolah di sana, dan mereka itu juga membuka sekolah di Bondowoso, Jawa Timur. Hussein Abu Bakar Bashir pernah duduk di konstituante di Partai Masyumi. Yayasan-yayasan, banyak sekali yayasan Syiah. Walhasil Syiah juga bahaya, hanya belum darurat. Kalau Wahabi sudah darurat, kalau Syiah baru harus diwaspadai. Kalau kuat bahaya. Kalau Wahabi walaupun qalilum minal qalil, very very small group, sangat kecil Wahabi tapi sombong. Yang ke H, A, B, C, D, F, G, H, gerakan Wahabi. Nah ini mulai masuk Wahabi. Gerakan ini sekarang menamakan dirinya Salafi. Karena kalau menamakan Wahabi nggak patah payu, nggak patah laku. Karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah At-Tamimi itu yang membunuh Sayyidina Ali juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Imamnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab dari Malang yang memprovokasi orang-orang ikut ISIS juga namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang akunya Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Bansel itu di YouTube ada. Itu Arab lahir Pasuruan, besar di Malang. Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sejak dulu At-Tamimi itu kader-kader Khawarij yang sangat militan. Kenapa pindah nama Salafi? Beda dikit. Ini ide muncul dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Albania yang sudah warga negara Saudi di Madinah, dan Syekh Muqbil Ad-Dammaj, Syekh Muqbil di Yaman. Dua orang ini punya ide jangan Wahabi, Salafi. Kalau Salafi itu artinya langsung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Wahabi kan Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun tujuannya akhirnya ujungnya sama sih. Tapi kalau Salafi bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aliran ini sangat keras. Sejak didirikannya Akademi Bahasa Arab oleh Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia, di Jakarta. Di Jakarta mulai ada lembaga bahasa Arab cabang Muhammad bin Saud, yaitu tahun 80-an. Pimpinannya adalah Abdul Aziz Ammar. Beliau menjadi direktur lembaga bahasa Arab di Jakarta, masih bujangan.
Kemudian dapat istri Arab Bogor. Melalui Abdul Aziz Ahmad inilah berdirilah beberapa yayasan-yayasan yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi. Pertama, Yayasan As-Sofwah. Ini kantornya di Lenteng Agung, belakangnya Ciganjur 1 km. Ketuanya namanya Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom hotel Atrium zaman Habibie presiden itu. As-Sofwah juga punya hubungan yayasan dengan Yayasan Al-Haramain, juga hubungan dengan Ihya It-Turath di Kuwait, juga hubungan dengan International Islamic Relief Organization dan Rabithah Alam Al-Islami. Yang kedua, Yayasan Al-Huda di Cimanglit, Bogor. Pendirinya namanya Takdir Syamsuddin Ali, lulusan Libya. Ini juga hubungan dengan tadi itu, dengan International Islamic Relief Organization. Kemudian Yayasan As-Sunnah di Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Cirebon Selatan di Desa Kali Tanjung namanya, Kecamatan Cirebon Selatan. Ini didirikan oleh seorang bernama Muhammad Toharoh, dan sekarang termasuk pusatnya pengkaderan radikal di Cirebon. Alumninya 3 orang. Satu namanya Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon. 2, Sarifuddin dari Desa Manis Selor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, ngebom Ritz-Carlton yang bawa pot bunga masuk ke hotel, di dalamnya ada bom. Yang ketiga, Ahmad Yusuf, ngebom Gereja Bethel di Solo. Itu 3-tiganya dari Cirebon Selatan. Betul, selatan, enggak. Kalau saya utara. Sampai sekarang masih ada Yayasan As-Sunnah ini di Kali Tanjung, tapi pecah di dalamnya antara Salim Bajri dengan Umar Baswed. Umar Baswed lebih keras lagi daripada Salim Bajri. Saya tahu persis di Cirebon, dananya dari mana? Dari Yusuf Ba'isa dan dari Khalid Bawazir yang memiliki sarung cap mangga. Tapi TV 9 rupanya dapat dari situ juga ya. Sering iklan sarung cap mangga ya Allah. Rupanya dari situ juga. Ya nggak apa-apa lah, itu bisnis. Yayasan Taif Mansurah. Yayasan ini ada di Jawa Timur, memakai alamat di Kota Kediri. Gus Kafabi di Kota Kediri, PO Box 182, nomor telepon 0354394947 di Kota Kediri. Direkturnya namanya Masruhin Sahil, itu di Kota Kediri. Kemudian Yayasan Dakwah Islamiyah, ketuanya namanya Cecep Romi Hidayat di Rangkas Bitung, Banten. Kemudian Yayasan Wihda Islamiyah. Yayasan ini dibangun oleh orang Makassar, asal Makassar, namanya Muhammad Ikhwan, berkantor di Duren Sawit, Jakarta. Yayasan Al-Imam berada di Sukabumi, ketuanya direkturnya namanya Bukhari Muslim. Yayasan Darun Najwa di Jakarta Timur, di Kebonanas, Jalan Setia, ini juga berhubungan dengan Yayasan Al-Haramain yang ada di Saudi Arabia. Yayasan El Data, ketuanya namanya Yusuf Harun. Yayasan Markaz Al-Faruq, ketuanya namanya Mamduh Farhan Bukhari, dibantu oleh Amin Rojab Arab Bondowoso. Amin Rojab itu kalau nggak tahu, itu alamatnya di Jalan Danau Toba, Jember. Itu barangkali yayasan-yayasan Wahabi yang harus kita ketahui. Tapi sekarang akhir-akhir ini beberapa yayasan yang saya sebut tadi sudah mulai di internalnya sendiri sudah mulai konflik. Jadi kalau kelompok radikal itu nanti salah satu anggotanya ada yang sedikit aja kendor, langsung pecah. Sejak dulu begitu, Khawarij langsung pecah jadi 20. Karena kalau sedikit aja ada yang beda pendapat, langsung mendirikan organisasi sendiri. Kata Al-Asfariyah, pokoknya bukan Khawarij itu kafir, kufrul aqidah. Perempuannya, anak-anaknya boleh jadikan budak. Kata An-Najadat, tidak, kafir kufron nikmah. Anak-anak kecilnya dan perempuannya tidak boleh dijadikan
budak tidak boleh menjadi rampasan perang. Itulah pokoknya kalau kelompok ekstrim pasti mudah pecah. Tapi kalau kelompok moderat, insya Allah semakin solid, insya Allah. Kecuali yang tidak mau solid. Ya, jaringan-jaringan Wahabi ini sangat banyak sekali. Semua data-datanya ada sama saya. Bahkan ada yang memiliki sampai ratusan hektar kebun sawit yang sangat menghasilkan, produktif, membiayai gerakan-gerakan mereka itu. Ini ada yang kebun sawit, ada yang punya kilang sumur-sumur minyak juga, ada yang punya koperasi sangat kuat, dananya dari Kuwait, dari kedutaan Kuwait, dibangun pada Agustus tahun 2001 dengan dana yang sangat luar biasa. Walhasil inilah ghairun nahdiyin. Tambah lagi kalau kata Ki Ma'ruf, apa Ki Ma'ruf? Liberal. Liberal juga bahaya ya. Liberal juga bahaya. Tapi kalau liberalin bahayanya tuh di level elit. Orang-orang MWS ini belum merasakan bahayanya liberal. Kalau liberal itu baru di level elit, mengajak orang bebas berpikir tanpa ikatan agama, ikatan nas, Quran, hadis. Lepaskan itu namanya berpikir liberal. Kalau masih qala Allah Ta'ala, kalau masih qala Rasulullah, ya nggak liberal dong. Apalagi saya. Ada yang mengatakan saya liberal, ya nggak mungkin lah. Oh, saya ini, ilmu saya ini nggak keluar dari Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ghaitul Wusul, Alfiyah, apalagi Jamul Jawame, nggak keluar dari tarikh, ilmu kalam, nggak keluar di situ. Saya nggak pernah baca bukunya orientalis, saya nggak pernah baca bukunya Godsiher, Harpe Spencer atau Will Joran, nggak pernah saya baca buku. Yang saya baca itu bukunya Kitab Asy'ari, Bakilani, Haromen, Ghazali. Yang saya baca lagi Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan itulah walhasil. Yang saya baca ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam Ibnu Sina, Farabi Kindi, kemudian fikihnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, sampai saya hafal Fathul Mu'in sampai agak hafal lah. Terutama bab jihad saya hafal Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw muslim bil it'ami wal iksai. Ketua PBNU harus apa Fathul Mu'in. Enggak guyon-guyon. Walhasil saya bukan Syiah, saya bukan liberal. Saya masih khazanah keilmuan saya. Enggak pernah saya baca bukunya orang Syiah, enggak pernah. Artinya mengkaji dengan tekun, enggak pernah. Yang saya kaji dengan tekun yaitu karang Asy'ari, Ghazali, Bakilani, Haromen. Kalau kita kontemporer ya Dr. Ali Samin Asy'ar, Ahmad Amin. Alhamdulillah, wad'una muhim, wad'una mahbub wa marhub fi, awda'una mahsudah. Karena kita perannya penting, dapat simpati dari semua pihak, maka kita pasti mahsudah, banyak yang hasud dengan kita. Tapi apapun yang kita hadapi, kondisi situasi apapun, harus kita hadapi dengan percaya diri. As-Sufi ibnu Waqti, Sufi adalah anak zamannya. La launa lahu, launuhu launu ina'i. Orang Sufi tidak punya warna tertentu, seperti air, kalma'i, la launa lahu. Seperti air tidak punya warna. Warnanya launuhu launu ina'i. Artinya orang Sufi siap hidup di zaman apa saja, kondisi apa saja. Ini namanya ilmul ahwal. Namanya ilmul ahwal. Dalam tasawuf baqo, fana, khauf, roja, talwin, tamkin, ghaibah, hudur, mahu, sahu, itu kita praktekkan dalam keseharian masyarakat kita. Maka orang Sufi atau kita semua harus memahami kondisi yang ada dan kita mampu hidup di dalam kondisi dan situasi apapun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi ungkapan dari Rizik yang pada saat itu FPI dibubarkan, ormasnya dibubarkan. Jadi Habib Rizik merasa tidak terima dengan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI. Namun tadi kita sudah dengar bersama pencerahan dari Kiai Syahid Aqil Sirot tentang beberapa hal mengenai hal tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.